Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Untuk pelajaran kemarin gimana? Ada pertanyaan atau ibu mau mengulas sedikit? Gimana? Ada yang ditanyakan? PR-nya sudah dikerjakan. Sebelumnya ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosyidin Lestari. Alamat rumah saya Desa Cipamat RT 1 RW 3. Barangkali adik-adik ada yang kenal atau lewat depan rumah saya bisa mampir. Atau ada ibu saya di sini pernah ngajar di sini SD 3 Payangan. Kalau misalkan adik-adik mau mampir ke rumah silakan. Ibu sudah memperkenalkan diri, panggil aja Ibu Ida. Nanti gantian anak-anak ya yang memperkenalkan diri ya. Selanjutnya adik-adik bisa memperkenalkan diri mulai dari adik itu bisa di situ tidak apa-apa, Yang kelas dek, namanya siapa? Sania. Selanjutnya Zahra. Terus Viola. Dek. Ada dek. Sina dek. Berarti berangkat semua nggih 7 orang. Apa ada yang tidak berangkat atau tidak masuk? Berangkat semua. Nggih. Sebelum mulai pelajaran hari ini nanti Ibu mau mempelajari bahasa Indonesia nggih. Sebelumnya kita permainan terlebih dahulu nggih. Ada yang bisa tepuk tangan. Nggih. Nanti Ibu ajarin, nanti Ibu bimbing nggih mulai tepuk tangan. Bisa dimulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulangi lagi ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1 2 kali, tepuk 1 2 kali, tepuk 3 2 kali, tepuk 5 2 kali. Oke, sambung ya. Selanjutnya Ibu akan mempelajari tentang bahasa Indonesia nggih. Ada yang tahu pengertian dari bahasa Indonesia? Ada yang bisa baca? Siapa? Tunjuk tangan. Ada yang berani? Ya, mungkin bisa dibaca deh. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang digunakan secara luas di seluruh wilayah negara tersebut. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang umum digunakan di seluruh Indonesia. Meskipun ada juga banyak bahasa daerah yang dipertuturkan. Terima kasih buat adik tepuk tangan. Ada yang mau baca lagi? Siapa? Adik yang ganteng sendiri? Bisa dibaca, silakan. Oh, tidak mau. Siapa lagi yang mau baca? Ya, monggo deh. Silakan. Lebih kencang sedikit ya, suaranya ya. Indonesia yang digunakan secara luas di seluruh wilayah negara tersebut. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang umum digunakan di seluruh Indonesia. Meskipun ada juga banyak bahasa daerah yang dipertuturkan. Oke, terima kasih. Tadi belum berdoa nggih. Berdoa dulu, boleh dipimpin Dek Zahra? Monggo silakan. Ya, silakan sembarang nggih. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
melanjutkan game untuk pengertian dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional Indonesia kita yang gunakan sehari-hari. Selain bahasa Indonesia, bahasa lainnya ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa Moko, bahasa Jawa Moko Alus seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita gunakan sehari-hari, biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau seperti dijarah sama temannya, biasanya menggunakan bahasa Jawa. Ada yang bisa bahasa Jawa? Tidak bisa? Belum bisa. Oke. Saya lanjutkan ya. Sudah paham untuk pengertian dari bahasa Indonesia? Berarti bahasa Indonesia itu bahasa yang kita gunakan setiap hari ya. Seperti itu. Nah, kemudian perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Seperti keadaan seperti ini ada awan ya, awan ya terus. Jika hujan turun, udara akan menjadi dingin. Itu tanda-tanda mau hujan, terus wanginya berubah menjadi abu-abu, tidak biru lagi. Ya. Itu perubahan cuaca. Nah, untuk penamaan terhadap keadaan cuaca itu dibagi awan adalah sekumpulan tetesan air di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara. Itu namanya awan ya. Awan itu yang ada di langit itu warna biru sama putih itu. Ya. Kemudian macam-macam awan dan tanda-tandanya ada 5. Yang pertama, cirrus. Cirrus itu berbentuk seperti bulu ayam. Bentuknya itu seperti ayam. Itu seperti gambar di situ ya. Itu warnanya biru terus bentuknya seperti ayam, bulu ayam. Ada yang tahu bulu ayam? Sudah tahu deh, itu namanya cirrus. Awan cirrus. Ada yang ditanyakan? Tadi yang berbentuk bulu ayam apa namanya? Cirrus. Apa? Cirrus. Tulisannya C-I-R-U-S. C-I-R-R-U-S. Cirrus. Itu berbentuknya bulu ayam atau memiliki bentuk yang mirip dengan bulu ayam. Kemudian yang kedua, stratus. Stratus itu awan jenis ini tersebar luas dan merata di seluruh bagian langit bumi. Seperti keadaan yang di luar itu ada warnanya biru, ada putih-putihnya itu mengelilingi seluruh awan. Okay? Itu namanya stratus. Stratus itu yang ada putih-putihnya banyak, ada birunya banyak. Stratus ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjutkan yang ketiga ya, cumulus. Cumulus itu bentuknya seperti bulu domba. Ini seperti wedus gembel. Ada yang tahu wedus gembel? Domba yang ini loh kayak yang apa? Bulunya tebel. Wedus hibas nek gak ngerti. Ya, itu namanya cumulus. Bentuk seperti bulu domba yang bergumpal-gumpal. Jadi langitnya ketok apa? Menggumpal seperti bulu domba. Kemudian volumenya besar dan tebal, membawa banyak titik air. Jadi kelihatan ada bening-beningnya sedikit. Kemudian yang berbentuk seperti bulu domba. Kemudian yang keempat, cumulonimbus, yaitu menggumpal dan pertanda akan terjadi hujan. Jadi langitnya tidak biru lagi, tetapi abu-abu. Abu-abu seperti mau hujan dan keadaannya rasanya kita dingin karena tanda-tanda mau hujan dan langitnya warnanya tidak biru lagi tapi abu-abu. Kemudian timbul kilat atau petir atau geluduk, itu namanya cumulonimbus. Ada yang ditanyakan? 4 awan ini ngantuk ya? Apa sudah capek? Sebentar lagi ya. Sudah, itu untuk awan ya, 4 awan. Kemudian musim di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ada yang tahu perbedaannya musim kemarau itu apa deh? Ini ada musim kemarau itu terjadi ketika air mulai surut. Itu kemarau. Jadi kalau
banyak airnya, jadi padinya bisa tumbuh, bisa nanti bisa buat nasi padi ya. Kemudian yang dampak buruknya dapat terjadi angin puting beliung. Jadi kalau misalkan Pak petani saat menanam padi saat di musim penghujan itu bisa menyebabkan puting beliung, bisa banjir, jadi tanah longsor. Jadi padi-padinya pada hilang karena banjir, karena tanah longsor. Kemungkinan di sini tidak ada tanah longsor ya karena tanahnya datar. Kalau di persawahan seperti di pegunungan atau di colong mulia itu bisa terjadi tanah longsor. Ada yang ditanyakan untuk musim penghujan? Sudah paham? Musim penghujan itu timbul airnya banyak ya. Kemudian yang kedua musim kemarau. Musim kemarau itu terjadi ketika air mulai sulit, tanah di sawah mulai terbelah, tanah yang air semakin sedikit. Jadi untuk dampak positifnya manusia yang kesulitan dalam mendapatkan air karena sumur-sumur mulai kekeringan. Seperti itu. Kedua musim ini yang ditanyakan adik-adik. Tidak ada soal ya. Nah ini ada yang ditanyakan untuk materi ini bahasa Indonesia. Perubahan cuaca ada yang ditanyakan dari penjelasan itu. Kalau tidak ada, Ibu evaluasi ya dengan mengerjakan soal. Ini anak-anak saya lakukan kertas lembar kertas. Nanti minta tolong ditulis jawabannya saja. Nanti bisa dikumpulkan ke depan. Kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan ke ibu guru ya. Nanti bisa ibu nilai, nanti bisa untuk evaluasi aja. Nanti ibu bacakan atau baca sendiri? Dibacakan aja. Oke. Ini nanti saya bagikan ya. Dikasih nama, terus kelas, nomor absen. Soal nomor 1 sampai nomor 5. Nanti dikumpulkan ya. Ibu dikte satu-satu ya. Tulis nama dulu. Tulis nama sama nomor absen. Kalau sudah, bilang ya, sampel. Sudah. Nama dan nomor absen. Tulis nomor 1 sampai nomor 5. Ini soalnya 5 ABC-an ya. Nanti ibu dikte, kalian yang langsung menjawab ya. Sudah nama, nomor absen, dan nomor 1 sampai nomor 5. Sudah? Belum? Oke, masih saya tunggu. Oke, sudah? Oke, sudah? Sambon. Kalau sudah bilang ya. Sudah. Oke, sudah. Oke, nomor 1 sampai 5 sudah. Sudah. Sudah deh. Sudah. Sudah. Jara sudah. Ya. Oke. Nomor 1. Soal nomor 1. Awan seperti gambar di samping pertanda, seperti gambar di samping itu. A. Hujan akan segera turun. B. Hujan akan segera reda. C. Panas matahari akan bersinar terang. ABC-nya aja, tidak usah teks. ABC-nya aja. Kalau misalnya jawabannya A, tulis jawaban A. Pakai huruf besar ya. Kalau sudah terlanjur huruf kecil tidak apa-apa. Sudah. Nomor 1, ibu ulangi lagi ya. Awan seperti gambar di samping pertanda, seperti gambar ini loh. A. Hujan akan segera turun. B. Hujan akan segera reda. C.
C. Panas matahari akan bersinar terang. Pilih salah satu jawaban. Sampon. Kalau sudah, ibu lewati loh. Nomor 2. ABC-nya aja. Kalau misalnya jawaban A, tulis jawab A aja. Sampon. Ya. Nomor 2. Presipitasi mempunyai arti titik-titik-titik. A. Curah hujan. B. Penguapan. C. Pengembunan. Pilih salah satu jawaban. Ibu ulangi lagi. Presipitasi mempunyai arti. A. Curah hujan. B. Penguapan. C. Pengembunan. Nanti ibu nilai ya. Dikumpulkan nanti langsung tahu hasilnya. Sudah nomor 2. Jangan bertengkar ya. Tidak boleh bertengkar sama temennya. Itu yang jawab sendiri. Dan nomor 3. Ketika air mulai sulit, tanah di sawah mulai kandungan air yang semakin berkurang disebut musim. A. Musim pancaroba. B. Musim kemarau. C. Musim penghujan. Ulangi lagi. Soal nomor 3. Ketika air mulai surut, tanah di sawah mulai kandungan air yang semakin berkurang disebut musim. A. Musim pancaroba. B. Musim kemarau. C. Musim penghujan. Sampun. Ya. Lanjutkan ya. Soal nomor 4. Udara yang bergerak disebut A. Air. B. Angin. C. Udara. Pilih salah satu. Ya. Gimana? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Udara yang bergerak disebut udara A. Air. B. Angin. C. Udara. Pilih salah satu. Sampun. Udah semua? Soal terakhir nomor 5. Cuaca sedang sangat cerah. Andi melihat awan cirrus yang berbentuk seperti tadi udah ibu jelaskan. A. Bulu kucing. B. Bulu burung. C. Bulu ayam. Pilih salah satu. Sudah? Ada yang belum dijawab? Ada yang ketinggalan? Sudah? Udah semua dek? Udah? Udah? Jara sampun? Udah. Sekarang kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Jara aja dikumpulkan sama Jara. Jara putar. Diambilin satu-satu Jara. Semuanya ya. Sambil nunggu ibu nilai, adik-adik bisa mulai nyanyi bersama ya. Ada yang tahu diajak buku nyanyi bersama. Yuk mulai yuk. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Ulangi satu kali lagi.
Gem. Alfiona. Saninya. Jeter. Anak-anak sudah tahu nilainya ya, berarti sudah paham untuk penjelasan pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, mungkin ada yang mau bernyanyi di depan, salah satu atau salah dua atau semuanya. Ada yang berani masuk ke depan? Jeder. Silakan maju ke depan. Bernyanyi ini boleh nyanyi sesuai dari yang bisa, tidak apa-apa. Itu aja. Ya, di sana teman-temannya dipimpin ya untuk nyanyi ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Terima kasih Jara. Pimpin tepuk tangan Jara. Pimpin tepuk tangan yang dulu tadi. Kasih. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Ulangi sekali lagi. tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 3 2 kali. Tepuk 3 2 kali. Tepuk 2 2 kali. Terima kasih Jara. Sudah, silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk pelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Sudah lama tak bertemu wajahmu jadi terbayang. Terima kasih kepadamu wahai anak-anak dan teman tersayang. Sekian, terima kasih Ibu Guru untuk pelajaran kali ini. Sebelum pulang, untuk alat tulisnya bisa dimasukkan di tas. Ya, yang bawah tidak apa-apa. Terima kasih untuk anak-anak untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini semoga bermanfaat bagi guru maupun anak-anak. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan besok, kita ketemu lagi. Apa yang ada ditanyakan? Kalau tidak ada, itu cukupkan sekian. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jara bisa mimpin doa dulu di situ, tidak apa-apa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ulang. Ini tidak pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika ya, yang mudah-mudah saja. Dipakai dulu. Nanti tunjuk tangan, tangan. Nanti kalau ibu kasih pertanyaan, nanti ada yang tunjuk tangan, yang bisa menjawab benar. Nanti pakai. Ada yang bisa perkalian? Oke, bisa semua ya. 10 dikali 2. Tunjuk tangan dulu baru jawab. Ulangi lagi karena 2 orang nanti yang jawab. 5 dikali 5. Tuh, itu dulu yang cowok. Kalau tidak bisa itu pulang dulu. Silakan. Tunggu di situ ya, nanti pulang bareng-bareng. Kemudian 2 dikali 10. 20. Ya, jangan pulang. Kemudian 20 dikali 2. 40. Ya, pulang. Kemudian 5 kali 2. Ya, pulang. Oke, jadi ya. 2 dikali 5. Ya, pulang. 10 dikali 1. Ya, yang terakhir ya. 5 kali 2.